Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya lah yang memperkenankan kita dapat berjumpa kembali pagi hari ini di dalam keadaan yang baik. Dan biarlah pagi hari ini sebelum kita melangkah di hari yang baru, kita bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi rema, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Wahyu 3 ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sekali lagi saya bacakan Wahyu 3 ayat yang ketujuh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita yaitu pintu yang dibukakan. Sekali lagi tema firman Tuhan, pintu yang dibukakan. Pagi hari yang baik ini secara khusus kita akan memperhatikan bersama-sama ada satu tokoh yang disampaikan lewat firman Tuhan pagi hari ini, yaitu Daud. Secara spesifik kita memperhatikan bahwa Daud dikaitkan dengan pemegang kunci. Dikatakan yang memegang kunci Daud. Daud dikaitkan dengan pemegang kunci yang apa? Yang kalau membuka tidak ada yang dapat menutup. Dan kalau menutup tidak ada yang dapat membuka. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama lewat pribadi daripada Daud. Daud menjadi pribadi yang istimewa di pemandangan Tuhan. Sehingga nama Daud dikaitkan dengan Tuhan yang memegang kunci Daud, yang sanggup membuka pintu dan juga sanggup untuk menutup pintu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari dikatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, dialah pemegang kunci yang dimiliki Daud. Sekali lagi, dialah pemegang kunci yang dimiliki Daud. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Daud menjadi pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, maka tidak ada yang dapat menutup.
Dan kalau Tuhan yang sudah menutup pintu, tidak ada yang dapat membuka. Itulah yang dialami oleh Daud. Nah, mengapa Tuhan membuka pintu bagi Daud? Bahkan tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menutup pintu bagi Daud. Daud pribadi yang biasa, Daud pribadi yang sederhana di pandangan manusia. Tetapi di pandangan Tuhan, Daud menjadi pribadi yang istimewa. Nah, lewat firman Tuhan ada dua hal yang akan kita perhatikan bersama-sama. Kenapa Daud dikaitkan dengan Tuhan yang membuka pintu dan menutup pintu. Hal yang pertama, Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi, hal yang pertama, Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kita bisa memperhatikan bersama-sama di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sekali lagi yang ingin saya tekankan di dalam kalimat, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Siapakah dia? Daud. Tuhan berbicara kepada Samuel, mengingatkan Saul. Tuhan berbicara melalui Nabi Samuel bahwa Tuhan akan apa? Tuhan akan menggantikan Saul sebagai raja Israel. Taktanya, kedudukannya tidak tetap. Karena apa? Karena Tuhan telah memilih baginya seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan telah menunjuk seorang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Daud memiliki pemegang kunci, yaitu Tuhan, yang membuka jalan bagi dirinya. Karena Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 13, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Firman Allah berkata, setelah Saul disingkirkan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dikatakan apa? Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua kali firman Allah tentang Daud yang berkenan di hati Tuhan diulang, baik di dalam 1 Samuel 13 ayat 14 maupun di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Ini membuktikan, ini menunjukkan bahwa Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membuka jalan bagi Daud, dan tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang sanggup menutup jalan buat Daud. Hal pertama ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita mau Tuhan membuka jalan bagi kita, jalan bagi setiap pergumulan, bagi setiap persoalan, bagi setiap masalah, kesulitan, kesukaran, kesesakan yang mungkin sedang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Mungkin ada jalan-jalan yang buntu yang sedang kita hadapi ke depan.
Mari belajarlah hidup berkenan di hati Tuhan. Ketika kita hidup berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Dan tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menutup jalan bagi kita. Yang kedua, hal yang kedua yang membuat Tuhan membuka jalan bagi Daud. Hal yang kedua yang membuat Daud memiliki Tuhan pemegang kunci yang membuka jalan bagi dirinya. Yang kedua, Daud adalah pribadi yang bijaksana. Sekali lagi, yang kedua, Daud adalah pribadi yang bijaksana. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14. Terjemahan lama 1 Samuel 13 ayat 1 Samuel 18 ayat 14. Maka Daud pun melakukan dirinya dengan bijaksana pada segala halnya, dan Allah menyertai dia. Sekali lagi, maka Daud pun melakukan dirinya dengan bijaksana pada segala halnya, dan Allah menyertai dia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mau Tuhan membuka jalan bagi kita, jadilah pribadi yang bijaksana. Ya, Daud adalah pribadi yang bijaksana pada segala halnya, pada segala jalannya. Daud menjadi pribadi yang bijaksana, sehingga Tuhan membuka jalan bagi dirinya. Menjadi orang yang bijaksana bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, tetapi itulah yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Jadilah pribadi yang bijaksana. Di dalam Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata, "Karena kasih karunia Allah telah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini." Dikatakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jadilah pribadi yang hidup bijaksana. Jangan hidup di dalam kefasikan, jangan hidup menuruti keinginan-keinginan duniawi. Karena ketika kita hidup dalam kefasikan, kita hidup menuruti keinginan-keinginan duniawi, Tuhan tidak akan membuka jalan bagi kita. Tapi kalau kita hidup bijaksana, Tuhan mendidik kita supaya kita hidup bijaksana, maka kita percaya Tuhan akan membuka jalan bagi kita sekalian. Efesus 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Jadilah kita pribadi-pribadi yang arif. Jadilah pribadi-pribadi kita yang bijaksana. Jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Jangan menjadi orang-orang yang bebal. Tapi jadilah pribadi-pribadi yang mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadilah pribadi-pribadi yang bijaksana dalam kita menjalani hidup ini. Memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Maka saya percaya Tuhan akan membuka jalan bagi kita sekalian. Sebagaimana Tuhan membuka jalan bagi Daud, Tuhan membuka pintu bagi Daud, Tuhan membuka kesempatan bagi Daud. Karena Daud yang pertama berkenan di hati Tuhan, dan yang kedua menjadi pribadi yang bijaksana. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua dengan firman-Mu pagi hari ini. Firman ini boleh menjadi rema bagi kami, agar kami hidup berkenan di hati Tuhan, hidup bijaksana, sehingga hidup kami
Kami boleh melihat Tuhan membuka jalan, membuka pintu, membuka kesempatan bagi setiap kami. Apapun pergumulan kami, masalah kami, persoalan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan membuka jalan, membuka pintu bagi kami. Apabila kami hidup berkenan di hati Tuhan dan hidup bijaksana di dalam kami menjalani hidup ini. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, mata pencaharian kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan bagi kami. Jemaat yang dalam keadaan lemah, kuatkan mereka. Yang susah, hiburkan mereka. Yang punya pergumulan, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka. Bahkan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jamah, pulihkan dan sembuhkan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur melangkah di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.